yang ia benci kepada saya karena saya tidak mengerjakan tahlilan ketika ada orang yang meninggal dunia. Dan orang tua saya mengatakan agama saya agama baru. Bolehkah kita memuliakan ilmu dunia seperti ilmu biologi, ilmu matematika? Namun sekarang sebagian manusia lebih mementingkan ilmu tersebut daripada ilmu yang Allah turunkan dari wahyu. Wallahu a'lam. Seorang istri ingin mengikuti kajian sunnah, tapi suami tidak mengizinkan karena dianggap tidak seakidah dengan suaminya. Bolehkah istri pergi ke pengajian diam-diam? Bagaimana menyikapi orang tua yang ia benci kepada saya karena saya tidak mengerjakan tahlilan ketika ada orang yang meninggal dunia. Dan orang tua saya mengatakan agama saya agama baru. Baru menurut orang tua kita. Baru menurut orang tua kita. Namun kalau dicari sejarahnya, digali sejarahnya, yang tidak melakukan tahlilan seperti yang sekarang dilakukan kaum muslimin di rumah duka, ya, baca Al-Quran kemudian tahlil la ilaha illallah berkali-kali berjamaah. Kalau dilihat sejarahnya di zaman Rasul pun tidak dilakukan. Rasul dan para sahabatnya tidak apa? Tidak melakukan yang seperti itu. Berarti bukan agama baru. Justru kita katakan agama yang sangat kuno. Bukan agama baru itu. Rasul dan para sahabatnya tidak melakukan. Berarti bukan agama baru. Namun orang tua kita dari kecil beliau sudah melihat kegiatan ini, amalan-amalan yang seperti ini, dan beliau sekarang sudah 60 tahun, beliau sudah 70 tahun, tiba-tiba kita tidak melakukan seperti yang dilakukan kebiasaan dan yang beliau lihat dari kecil. Akhirnya bagi beliau agama baru. Ini bukan agama baru. Ini agamanya Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklumi orang tua kita. Dan berlemah lembutlah kepadanya, sampaikan dengan baik, dengan akhlak yang mulia, dan jangan menggurui. Mohon maaf sebelumnya katakan, ya, katakan bahwa Rasul kita Muhammad SAW begini mengajarkan agama kepada kita. Bolehkah kita memuliakan ilmu dunia seperti ilmu biologi, ilmu matematika? Apakah memuliakan matematika sama dengan memuliakan ilmu tentang sholat? Apakah memuliakan ilmu biologi sama dengan memuliakan ilmu tentang zakat? Rumus biologi siapa yang buat? Manusia. Ilmu tentang zakat siapa yang menurunkan? Allah. Maka tidak mungkin disetarakan. Apalagi lebih dimuliakan daripada ilmu salat. Apalagi lebih dimuliakan daripada ilmu zakat. Ilmu matematika, ilmu biologi hancur. Dengan hancurnya dunia. Dan ilmu tentang salat yang benar, ilmu tentang zakat yang benar akan membawa kita ke surga Allah bi'idznillah azza wa jalla. Apakah disamakan antara ilmu ini dengan ilmu itu? Ilmu biologi, ilmu matematika, bahkan sebelum dunia hancur, hancur bersama hancurnya kita. Seorang ilmuwan matematika, seorang ilmuwan rumus kimia, ketika dia meninggal, bermanfaat ilmu matematika itu bagi dia? Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia mengatakan saya profesor matematika. Tolong jangan tanya man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Tak akan ditanya oleh malaikat matematika Anda berapa. Dengan wafatnya seseorang berakhir ilmu matematikanya. Bahkan saya katakan tadi, hancur ilmu matematika kita. Ilmu matematika kita, hancur ilmu biologi kita dengan kematian kita. Belum lagi dunia kiamat sudah hancur untuk kitanya.
yang ilmuwan-ilmuwan itu. Tapi kalau kita mengerti ilmu sholat yang benar, apakah berakhir dengan kematian kita? Tidak. Karena itu bagian daripada pertanyaan agama. Pertanyaan di alam barzakh. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Pengetahuan kita tentang Nabi kita tercinta dan ajaran-ajarannya kepada kita. Berakhir dengan kematian kita? Tidak. Karena akan ditanya oleh malaikat. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Dalam riwayat lain, wa manil ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Pengetahuan kita, pelajaran tentang tauhid, tentang akidah, tentang Allah yang benar, tauhid yang benar bagaimana? Apakah berakhir dengan dunia dan akhirnya? Tidak. Tauhid akan sampai kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai di sana kita tetap akan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin disamakan antara ini dan itu. Soal kemudian kita belajar, silahkan. Karena itu juga ilmu yang tidak haram untuk kita pelajari. Tapi dimuliakan seperti kamu memuliakan ilmu-ilmu yang Allah turunkan dari langit, tentu tidak. Namun sekarang sebagian manusia lebih mementingkan ilmu tersebut daripada ilmu yang Allah turunkan dari wahyu. Wallahu a'lam. Seorang istri ingin mengikuti kajian sunnah, tapi suami tidak mengizinkan karena dianggap tidak seakidah dengan suaminya. Bolehkah istri pergi ke pengajian diam-diam? Boleh, tapi maksiat. Boleh tapi apa? Maksiat. Maksudnya adalah ketika dia pergi pengajian diam-diam, dia dapat ilmu, dapat ilmunya pahala. Tapi di saat suaminya tidak pernah ridho, dia keluar rumah, dia berbuat maksiat. Ada titik maksiatnya, ada titik apa? Titik ilmunya. Yang terbaik adalah tetaplah belajar ilmu dan suami patuhi. Apakah belajar ilmu agama harus datang ke pengajian? Sehingga tidak ada cara lain kecuali itu? Kalau tidak ada cara lain kecuali itu, langgar larangan suami. Kalau tidak ada cara lain menimba ilmu kecuali hanya datang ke kajian. Karena tidak ada cara lain untuk melakukan kewajiban menuntut ilmu kecuali caranya itu. Dan ilmu itu adalah kewajiban, fardu ain untuk dipelajari. Namun di zaman kita sekarang Allah mudahkan sarana. Allah mudahkan sarana. Bahkan sangat mudah sekarang, subhanallah. Antum bisa perintahkan ulama besar dunia, ulangi dari awal. Ya. Udah selesai dia ngaji, ulang dari awal. Ulang dari awal dia. Salah tadi. Maaf. Tadi mundur ulama. Subhanallah. Kalau kita ingin media ilmu sekarang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semudah-mudahnya. Maka ada kesempatan untuk belajar ilmu agama dari rumah. Kalau memang suami tidak izinkan, berusaha minta izin dari suami. Berusaha apa? Minta izin dari suami. Berusaha merayu suami. Agar mengizinkan. Supaya berkah ilmu yang kita pelajari. Supaya apa? Berkah ilmu yang kita pelajari. Wallahu a'lam.